Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang atresia ini dengan mata kuliah keperawatan anak dosen pengampu Bu Yusnita. Izin memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Anugrah Elsapani, yang kedua ada Lini Charles Indrawan, dan yang ketiga ada Bayu Noviantoro, yang keempat ada Muhammad Billy Nugraha, yang kelima ada Nur Aini Habibah, yang keenam ada Reni Yulita, dan yang ketujuh ada Syaroni Hidayat. Simak video presentasi kami berikut ini. Definisi dari atresia ani. Menurut Nur Hayati tahun 2009, istilah atresia berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang berarti tidak ada dan trepsis yaitu berarti makanan atau nutrisi. Dalam istilah kedokteran, atresia berarti suatu keadaan tidak adanya atau tertutupnya lubang badan abnormal. Atresia ani memiliki nama lain yaitu anus. Apa penyebab dari atresia ani ini? Nah, atresia ani ini biasanya disebabkan yang pertama, putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur sehingga bayi lahir itu tanpa adanya lubang dubur. Untuk yang kedua, gangguan organigenesis dalam kandungan. Apa itu organigenesis? Organigenesis adalah pertumbuhan embrio sampai ke janin sehingga terbentuknya organ tubuh. Nah, biasanya ini terjadi pada usia kandungan kehamilan 12 minggu atau 3 bulan. Nah, yang terakhir itu adanya sindrom Down. Nah, banyak peneliti mengatakan bahwasannya sebenarnya atresia ani ini penyebabnya belum pasti sampai sekarang. Namun ada penelitian menyatakan bahwasannya faktor terjadinya atresia ani ini bisa juga karena faktor gen. Sama halnya dengan pasien-pasien yang mengalami sindrom Down. Klasifikasi. Atresia ani adalah suatu kelainan bawaan. Berdasarkan letaknya, atresia ani dibagi menjadi 3. 1. Tinggi atau supraelevator. Rektum berakhir di atas musculus levator ani atau musculus puborectalis dengan jarak antara ujung buntu rektum dengan kulit perineum lebih dari 1 cm. Letak supraelevator biasanya disertai dengan fistel ke saluran kencing atau saluran genitalia. Kedua, intermediate. Rektum terletak pada musculus levator ani tapi tidak menembusnya. Yang ketiga, rendah. Rektum berakhir di bawah musculus levator ani sehingga jarak antara kulit dan ujung rektum paling jauh 1 cm. Manifestasi klinisnya yaitu yang pertama, mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pengukuran suhu rektal pada bayi. Yang ketiga, mekonium keluar melalui sebuah fistula atau anus yang letaknya salah. Yang keempat atau terakhir, perut kembung. Komplikasi. Menurut Betts dan Soudan 2009, komplikasi pada atresia ani antara lain asidosis hiperkloremik, infeksi saluran kemih yang terus-menerus, kerusakan uretra atau akibat prosedur bedah, komplikasi jangka panjang. Patofisiologinya, kelainan ini terjadi karena kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan, fusi atau pembentukan anus dari tonjolan embrionik, sehingga anus dan rektum berkembang dari embrionik bagian belakang, ujung ekor dari bagian belakang berkembang menjadi kloaka yang merupakan bakal genitourinary dan struktur anorektal. Terjadi stenosis anal karena adanya penyempitan pada kanal anorektal. Penata laksanaan atresia ani. Untuk penata laksanaan atresia ani sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada preventif atau pencegahan dan pasca bayi lahir.
pemeriksaan penunjang pada Atresia Ani. Menurut Nurhayatin 2009, untuk memperkuat diagnosis dapat dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut. 1. Pemeriksaan radiologis. 2. Sinar E terhadap abdomen yang bertujuan untuk menentukan kejelasan keseluruhan bowel atau usus dan untuk mengetahui jarak pemanjangan kantung rektum dari sfinkternya. Yang ketiga, ada ultrasonografi atau USG pada abdomen. Yang keempat, ada CT scan yang bertujuan untuk menentukan lesi. Dan terakhir ada Röntgenogram, yaitu tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh. Dan pada Atresia Ani sendiri, gambar yang biasa diambil yaitu abdomen dan pelvis. Diagnosa keperawatan untuk Atresia Ani adalah yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Dan yang kedua, gangguan eliminasi urin, berhubungan dengan obstruksi anatomik. Dan yang ketiga, kecemasan orang tua berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit dan prosedur keperawatan. Renpra untuk diagnosa tadi dari ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, tujuannya adalah yang pertama untuk mampu mengidentifikasikan kebutuhan nutrisi, dan intervensi yang dilakukan memonitor mual dan muntah, kaji kemampuan klien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, dan rasional dari intervensi tersebut adalah mengetahui beberapa output yang keluar, memberikan makanan sesuai kemampuan. Dan yang kedua, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi anatomik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kandung kemih pasien kosong secara penuh dan intake cairan dalam rentang normal. Intervensinya memantau tanda-tanda vital dan tingkat distensi kandung kemih dengan palpasi dan perkusi. Rasional dari intervensi tersebut adalah mengetahui tingkat distensi kandung kemih klien. Yang kedua, mengetahui jumlah output dan tidaknya feses yang bercampur. Terus yang ketiga, kecemasan orang tua berhubungan dengan ketidakmampuan orang tua dalam mengetahui penyakitnya. Yang pertama, ansietas. Yang kedua, ibu klien tidak gelisah. Intervensi yang dilakukan adalah kaji status mental tingkat ansietas dari klien. Rasional dari intervensi yang dilakukan adalah derajat ansietas akan dipengaruhi bagaimana informasi tersebut diterima. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Itu tadi diagnosa dan renpra dari Atresia Ani. Terima kasih. Itu dia tadi presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.